Ranti, seorang janda cantik asal Indonesia, tiba di Milan dengan harapan baru untuk memulai hidup di tengah kemewahan keluarga Donati. Namun, tak disangka, hatinya malah terjebak dalam perasaan yang rumit terhadap Alano, anak Sultan Italia yang sulit dijinakkan. Ketika dunia yang ia kenal tiba-tiba terasa begitu jauh, Ranti harus memilih antara mengejar cinta yang penuh tantangan atau mengikuti takdirnya yang tak pasti. Dalam cerita penuh drama, keindahan, dan kejujuran ini, akankah cinta mereka mampu bertahan melawan semua rintangan? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Angin sore di kampung kecil di pinggiran Yogyakarta berembus lembut, seolah ikut merasakan gelisah di hati Ranti. Di depan rumah mungil bercat hijau pudar itu, perempuan berusia 32 tahun itu berdiri memandangi langit. Matanya berkaca-kaca. Di pelukannya, ada bocah laki-laki berusia 7 tahun yang tengah tertidur dengan wajah tenang. Anak semata wayangnya, Dava. "Bu, udah malam. Ayo masuk, nanti masuk angin." Suara ibunya memanggil dari dalam rumah. Ranti mengangguk pelan. Ia mengecup dahi Dava dengan lembut, lalu melangkah masuk. Malam itu adalah malam terakhirnya di tanah air sebelum esok hari terbang ke negeri yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, Italia. Ranti bukan perempuan biasa. Meski hanya lulusan SMA, ia cerdas, tangguh, dan punya hati yang besar. 5 tahun. Lalu suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Dari ibu rumah tangga biasa, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, jadi buruh cuci, jualan gorengan, bahkan sempat menjadi pembantu di kota. Namun penghasilan kecil tak cukup untuk membiayai pendidikan Dava, apalagi membantu orang tuanya yang sudah sepuh. Sampai suatu hari, seorang teman memperkenalkannya pada agen penyalur kerja resmi ke luar negeri. "Kerja di luar, Mbak Ranti. Gajinya euro. Sebulan bisa setara 1 tahun di sini," bujuk temannya. Awalnya ia ragu, tetapi setelah berbulan-bulan berpikir dan menimbang, ia akhirnya mendaftar. Kini, setelah melalui proses pelatihan dan administratif yang panjang, ia diterima bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah keluarga bangsawan Italia yang tinggal di Milan. Gajinya besar, tempat tinggal disediakan, dan kontrak kerja 2 tahun. Tapi di balik tawaran itu, ada satu hal yang berat: meninggalkan Dava. Pagi itu, udara Bandara Soekarno-Hatta terasa asing bagi Ranti. Ia tak terbiasa dengan keramaian, mesin check-in, dan suara pengumuman dalam bahasa Inggris yang cepat. Di tangannya, paspor dan tiket penerbangan menuju Milan terasa seperti kunci menuju dunia yang belum ia kenal. "Bu, jangan lama-lama ya kerjanya." Suara Dava kecil membuat hatinya mencelos. Anak itu menggenggam tangan Ranti erat-erat, seolah tahu bahwa pelukan pagi ini bukan pelukan biasa. "Dava yang kuat ya. Dengerin Simbah, rajin belajar, nanti ibu pulang bawa sepeda baru buat Dava," ujar Ranti sambil tersenyum, menyembunyikan getaran suaranya. Dava mengangguk meski air matanya sudah jatuh. Ranti pun tak sanggup menahan lagi. Ia memeluk anaknya dan menangis dalam diam. Ibunya juga memalingkan muka, tak ingin terlihat rapuh di depan cucunya. Waktu boarding tiba. Ranti melambaikan tangan terakhir kali sebelum berjalan menuju ruang tunggu. Hatinya seperti tercabik, tapi ia tahu ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi masa depan. Perjalanan udara ke Milan berlangsung hampir 17 jam, termasuk transit di Doha. Selama di pesawat, Ranti tak bisa tidur. Ia memandangi jendela, melihat gumpalan awan, dan berpikir, apa yang akan menantinya di sana? Ia membawa satu koper besar berisi pakaian musim dingin dan oleh-oleh kecil dari Indonesia, serta satu tas selempang berisi dokumen penting, foto Dava, dan sepotong kain batik pemberian almarhum suaminya. Sesampainya di Bandara Malpensa, Milan, Ranti merasa seperti tersesat di dunia asing. Orang-orang tinggi, berkulit putih, dan berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Untunglah,
ia sudah diberitahu untuk bertemu dengan seorang sopir keluarga Donati yang akan menjemputnya. Seorang pria paruh baya berjas hitam berdiri dengan papan bertuliskan, Ranti Susilowati. Ia mendekat dan memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris terbata. Pria itu bernama Giorgio, sopir pribadi keluarga Donati. Mobil sedan hitam mewah membawanya keluar dari bandara menuju pusat kota Milan. Sepanjang perjalanan, Ranti terpesona oleh pemandangan kota yang megah. Bangunan-bangunan tua bercampur modern, jalanan yang bersih, dan lalu lintas yang tertib, membuatnya merasa seperti berada dalam film. Namun semua rasa kagum itu sirna saat mobil berhenti di depan sebuah villa megah bertembok tinggi dengan gerbang besi besar. Inilah rumah keluarga Donati. Disinilah ia akan tinggal dan bekerja selama 2 tahun ke depan. Giorgio mengantarnya masuk ke dalam. Di ruang tamu bergaya klasik Italia dengan lukisan besar di dinding dan lampu kristal menggantung, seorang wanita anggun berdiri menunggu. Ia adalah Signora Isabella Donati, nyonya rumah sekaligus ibunda dari anak yang akan diasuh Ranti. Welcome Ranti. I'm Isabella. You must be tired from your long flight. Ucapnya dengan senyum tipis dalam bahasa Inggris, yang kaku tapi jelas. Ranti menjawab dengan sopan. Thank you, madam. Yes, a little tired. Tanpa basa-basi, Isabella langsung memperkenalkan tata aturan di rumah. Jam kerja, ruangan yang boleh dimasuki, dan rutinitas Alano, anaknya. Tidak ada banyak kehangatan. Semuanya formal, tegas, dan profesional. Anakku, Alano, sangat sibuk. Dia belajar privat dan kadang emosional. Aku harap kamu bisa membuatnya nyaman, tanpa terlalu ikut campur dalam urusannya, kata Isabella tegas, membuat Ranti sedikit gugup. Ranti hanya mengangguk patuh. Ia tahu, tantangannya baru saja dimulai. Kamar Ranti berada di lantai bawah, bersebelahan dengan ruang cuci. Meski sederhana, kamar itu bersih dan lengkap. Ia meletakkan kopernya dan duduk di atas ranjang, lalu membuka tas kecilnya. Foto Dava ia tempel di dinding kamar sebagai pengingat semangat. Malam itu, Ranti tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit sambil mengingat wajah anaknya. Di negeri jauh ini, ia hanya punya dirinya sendiri. Tapi ia bertekad, tak peduli sesulit apapun, ia akan bertahan. Karena ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah jalan menuju harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik, dan masa depan yang cerah untuk anak tercintanya. Keesokan paginya, sinar matahari musim semi menyelinap masuk lewat celah jendela kecil kamar Ranti. Udara Milan terasa sejuk, bahkan sedikit menggigit bagi tubuh yang terbiasa dengan hangatnya tropis. Ia menggigil ringan dan segera mengenakan jaket tebal yang dibawanya dari tanah air. Belum genap 24 jam ia berada di Italia, tapi hatinya sudah mulai dipenuhi kegelisahan. Dunia yang ia tapaki kini terasa begitu asing. Ranti melangkah pelan ke dapur, tempat seorang wanita paruh baya berjilbab menyambutnya dengan hangat. Namanya Nurhayati, TKW asal Medan yang sudah bekerja di rumah keluarga Donati selama hampir 5 tahun sebagai asisten rumah tangga. Dialah satu-satunya orang Indonesia yang akan menjadi tempat Ranti bersandar di rumah itu. Pagi, Dek Ranti. Ayo sarapan dulu, nanti kita siapin keperluan buat tuan muda. Ujar Nurhayati sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Tuan muda? Tanya Ranti, mengernyit. Alano, anak satu-satunya Signora Isabella, umurnya 17 tahun. Ganteng sih, tapi susah diatur. Anak sultan begitu, banyak maunya. Bapaknya udah lama meninggal. Ibunya sibuk urus bisnis, jadi Alano kebanyakan ditinggal. Ranti mengangguk, mulai memahami sedikit dinamika rumah tangga tempat ia akan bekerja. Ia menyantap roti dan keju dengan canggung. Ini pertama kalinya ia makan tanpa nasi di pagi hari. Rasanya hambar, tapi ia menahan keluhan, karena tahu ini bukan tempat untuk mengeluh. Setelah sarapan, Nurhayati mengajak Ranti naik ke lantai 2, ke ruangan Alano. Lorong menuju kamarnya dipenuhi lukisan-lukisan besar bergaya Renaissance dan foto-foto keluarga dalam figura emas.
Dindingnya berlapis wallpaper mewah, dan lantainya berkilau seperti baru dipel. Semua tampak megah tapi juga sunyi, hening yang tak nyaman. Tok tok tok, tuan muda, ini pengasuh baru namanya Ranti. Mau kenalan dulu? Ujar Nurhayati dengan nada setengah ragu di depan pintu putih besar. Tak ada jawaban. Hening. Beberapa detik kemudian, suara dalam dan berat terdengar dari dalam kamar. Bilang saja aku sedang tidak ingin diganggu. Nurhayati menoleh pada Ranti, menyeringai kecut. Begitulah dia. Ranti hanya tersenyum kaku. Dalam hati, ia merasa terlempar ke medan perang yang tak terlihat. Ia belum bertemu Alano, tapi sudah merasakan dinginnya atmosfer yang ditinggalkannya di balik pintu. Hari-hari pertama Ranti di Villa Donati terasa berat. Ia harus menyesuaikan diri dengan ritme rumah yang kaku, aturan yang ketat, dan bahasa yang masih asing di telinganya. Meski Isabella bisa berbicara dalam bahasa Inggris, kebanyakan staf dan orang-orang di sekitar mereka berbicara dalam bahasa Italia, membuatnya sering merasa tersisih. Setiap hari, ia membantu menyiapkan sarapan, membereskan kamar Alano, mengantar buku-buku ke ruang belajarnya, dan memastikan jadwal privat tutor berjalan lancar. Tapi semua dilakukan tanpa banyak interaksi dengan anak yang ia rawat. Alano nyaris tak pernah bicara, kecuali jika terpaksa. Ia lebih banyak mengurung diri di kamarnya, bermain piano sendirian, atau menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Suatu malam, Ranti memberanikan diri mengantar camilan ke kamar Alano. Ia mengetuk pelan dan mendapati pintu tak dikunci. Ia mengintip pelan. Anak itu duduk di depan piano, memainkan sebuah lagu klasik yang indah namun penuh luka. "Permisi, saya bawakan biskuit dan susu," ucap Ranti lembut, berharap suara pianonya berhenti. Tapi Alano tak menoleh. Ia terus bermain, seolah tak mendengar. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, "Taruh saja di meja, dan jangan mengganggu saat aku main." Ranti mengangguk dan meninggalkan ruangan. Di balik pintu, ia menghela napas panjang. Hatinya tergores, tapi ia menolak menyerah. Suatu pagi, ketika Isabella hendak keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis, ia memanggil Ranti secara pribadi ke ruang kerjanya. "Ranti, selama saya pergi, kamu harus pastikan Alano makan tepat waktu, dan jangan biarkan dia keluar rumah tanpa izin. Anak itu terlalu banyak tekanan dalam hidupnya. Dia tidak butuh kasih sayang berlebihan. Dia hanya butuh disiplin." Ranti terdiam sejenak. Ia ingin mengatakan bahwa kasih sayang bukan hal yang berlebihan, tapi ia tahu posisinya bukan untuk membantah. "Saya mengerti, Signora," jawabnya dengan hormat. Hari itu menjadi titik awal perubahan. Tanpa Isabella di rumah, Alano sedikit lebih longgar. Ia makan bersama di meja makan, walau masih diam. Namun Ranti menyadari sesuatu. Tatapan matanya sudah tak segelap sebelumnya. Mungkin ada sedikit celah. Saat malam tiba dan hujan mengguyur, kota Milan, listrik sempat padam sebentar. Ranti yang baru selesai mencuci tangan di dapur, panik dan berjalan pelan ke ruang tamu. Ia terkejut melihat Alano berdiri di dekat jendela besar, menatap kilat yang menyambar langit. "Kamu takut petir?" tanyanya pelan. Alano menoleh. Untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi kaget. "Tidak, aku hanya suka melihat kilat. Itu satu-satunya momen saat langit menunjukkan amarahnya." Ranti diam. Kalimat itu terlalu dalam bagi remaja biasa. Mungkin karena langit juga kesepian. Balasnya pelan. Alano menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum pertamanya sejak mereka bertemu. "Kamu orang pertama yang bicara begitu padaku." Hari-hari berikutnya mulai berubah perlahan. Alano kadang menyapa, walau pendek. Ia mulai makan lebih teratur saat Ranti yang membawakannya makanan. Bahkan sekali waktu, ia meminta Ranti menemaninya, berjalan di taman kecil belakang villa. Tak banyak bicara, tapi kehadiran Ranti seolah menjadi jeda dalam kebisingan hidup Alano yang mewah tapi sepi. Ranti mulai menyadari, dunia yang terlihat gemerlap ini sejatinya dingin. Rumah besar, piano mahal, makanan lezat, semuanya tak bisa menggantikan hangatnya pelukan atau obrolan ringan yang tulus.
Alano hidup dalam istana emas, tapi hatinya seperti burung dalam sangkar kaca. Terlihat indah, tapi terperangkap. Malam-malam di kamarnya, Ranti mulai menulis jurnal kecil. Ia tulis tentang hari-harinya, tentang Dava, dan tentang Alano. Ia mulai melihat anak itu bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai anak yang terluka. Dan entah sejak kapan, ia merasa ingin melindunginya. Namun dalam hatinya, Ranti sadar, garis antara kasih sayang dan keterikatan bisa kabur. Dan dalam rumah sebesar ini, langkah kecil bisa menjadi jurang dalam jika tak hati-hati. Hari-hari berikutnya berjalan dalam irama yang tak menentu. Kadang tenang seperti danau pagi hari, kadang bergejolak seperti badai di musim gugur. Ranti mulai mengenal ritme rumah besar itu. Jadwal makan yang kaku, suara piano yang mendayu saat malam tiba, dan yang paling penting, suasana hati Alano yang sering berubah seperti cuaca di pegunungan. Meski hubungan mereka sempat mencair ketika listrik padam, itu tidak berarti Alano langsung menjadi anak remaja yang patuh dan terbuka. Justru, sebaliknya, sikapnya semakin kompleks. Ada hari-hari di mana Alano bersikap manis dan mendengarkan perkataan Ranti, tapi keesokan harinya, ia bisa berubah menjadi remaja yang dingin, sarkastik, dan bahkan keras kepala. "Alano, kamu belum makan dari pagi. Ini sudah jam 1 siang, ujar Ranti suatu hari sambil meletakkan sepiring lasanya hangat di meja kamar Alano. Remaja itu menoleh dari layar laptopnya, melepas headphone, lalu menjawab datar, "Aku tidak lapar." "Kamu tidak bisa terus begini. Tubuhmu butuh energi. Bahkan komputer itu butuh daya untuk hidup," kata Ranti, mencoba bersikap tegas namun tetap lembut. Alano mendengus. "Kamu pikir kamu siapa? Ibu kandungku? Kamu cuma pengasuh baru. Jangan terlalu ikut campur." Kata-kata itu menampar Ranti. Tapi ia tak membalas. Ia hanya menatap Alano dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Saya cuma ingin kamu sehat." Ranti meninggalkan kamar dengan hati perih. Tapi ia tahu, itulah risiko dari mencoba menyentuh hati yang sudah lama tertutup. Alano bukan anak biasa. Di balik wajah tampannya, ada jiwa yang retak. Pagi harinya, saat Ranti menyiapkan sarapan di dapur, Nurhayati menepuk pundaknya. "Sabar ya Dek Ranti. Alano itu memang begitu. Dulu semua pengasuh pada kabur. Ada yang seminggu langsung mundur. Cuma kamu yang tahan sampai sejauh ini." Ranti tersenyum getir. "Aku nggak tahu kenapa Kak Nur, tapi aku merasa Alano itu cuma haus perhatian. Bukan anak nakal sebenarnya." Nurhayati mengangguk pelan. "Iya, dia haus kasih sayang. Tapi sayangnya, dunianya terlalu dingin buat cinta masuk dengan mudah." Hari itu, Ranti membawa sarapan ke taman belakang, berharap Alano akan muncul. Ia duduk di bangku kayu, di bawah pohon zaitun kecil. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar di kerikil jalan. Alano datang, tangan di saku, rambut acak-acakan, dan ekspresi wajah datar. "Kamu masih di sini?" tanyanya. "Tempat ini tenang," jawab Ranti. "Aku suka suara burung-burungnya." Alano mendekat dan duduk di bangku seberang. Ia memandangi Ranti dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa kamu terus berusaha dekat denganku? Kamu enggak takut dimarahi ibuku?" Ranti menatapnya balik. "Tugas saya memang merawat kamu. Tapi, itu bukan cuma soal mengingatkan kamu makan atau belajar. Kadang merawat berarti hadir, mendengarkan, dan memahami." Alano tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. "Kata-kata kamu kayak di film. Kamu tahu enggak, semua orang di rumah ini cuma peduli sama uang dan reputasi. Kamu akan lelah sendiri kalau berharap ada kehangatan di sini. Tapi kamu belum pernah memberi kesempatan," sahut Ranti. "Kalau kamu terus menutup diri, siapapun akan gagal, bahkan orang yang tulus." Alano terdiam. Matanya menatap jauh ke pepohonan. "Aku cuma capek pura-pura jadi anak sempurna. Di luar rumah, aku harus jadi pewaris Donati, bintang sekolah, calon pemimpin perusahaan. Tapi di dalam rumah, aku cuma kesepian." Hening menggantung lama. "Aku bukan ibu kamu, Alano. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang bisa kamu percaya, aku di sini," kata Ranti. Pelan namun tegas. Hari itu tidak ada pelukan, tidak ada air mata.
hanya sebuah keheningan yang jujur dan kehadiran yang akhirnya mulai diterima. Namun kedekatan mereka tak selalu berjalan mulus. Suatu malam, saat Isabella pulang dari perjalanannya, ia memanggil Ranti ke ruang kerjanya. "Saya dengar dari pelayan bahwa Alano mulai sering makan di taman, dan kamu yang menemaninya. Apa kamu mulai melampaui batas tugasmu, Ranti?" Nada bicara Isabella dingin, matanya tajam seperti pedang. Ranti menunduk. "Saya hanya berusaha membuat Alano lebih sehat dan stabil, Signora. Kamu pengasuh, bukan psikolog. Jangan mengira kamu bisa menyelamatkan anak saya dari semua lukanya." "Saya tidak pernah mengira begitu, Signora. Tapi saya ingin setidaknya dia tahu bahwa dia tidak sendirian." Isabella menatap Ranti dalam-dalam. Bibirnya mengecil, lalu ia berkata pelan, "Jaga jarak. Jangan sampai anak saya terlalu bergantung padamu. Dia punya masa depan yang harus dijalani tanpa campur tangan orang luar." Ranti mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu, hatinya sudah tak bisa netral. Ia mulai peduli lebih dari sekadar pekerjaan. Beberapa hari kemudian, saat sore mulai jatuh, Ranti memergoki Alano mencoba kabur dari villa. Ia menyelinap lewat gerbang belakang, ransel di punggung, wajah gelisah. "Alano," seru Ranti. Remaja itu terkejut, tapi tak lari. "Aku cuma butuh udara segar." "Kenapa kamu bawa tas? Kamu mau kabur?" Alano menggertakkan gigi. "Aku muak, Ranti. Hidupku seperti boneka. Semua ditentukan orang lain. Aku cuma ingin pergi jauh, keluar dari semua ini." Ranti menghampirinya perlahan. "Meninggalkan segalanya tidak akan membuat luka itu hilang, Alano. Tapi kamu bisa belajar menyembuhkan pelan-pelan di tempatmu berdiri sekarang." Alano menatapnya dengan mata berair, lalu menjatuhkan tasnya. Ia terduduk di tanah, menyembunyikan wajah di lututnya. Ranti duduk di sampingnya, tak berkata apapun. Kadang, keheningan jauh lebih menyembuhkan daripada nasihat. Sejak malam itu, kedekatan mereka tak bisa disembunyikan. Alano mulai terbuka, bahkan mulai belajar bahasa Indonesia, karena ingin bisa berbicara lebih dekat dengan Ranti. Mereka tertawa bersama saat Ranti mengajarinya menyebut kata "terima kasih" dan "sabar" dengan logat lucu. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dunia satu sama lain, semakin besar rasa takut tumbuh di dada Ranti. Ia mulai sadar bahwa yang ia rasakan mungkin lebih dari sekadar simpati. Alano bukan lagi sekadar anak asuh yang keras kepala. Ia adalah jiwa yang terluka, dan dalam luka itu, Ranti menemukan cermin atas luka hatinya sendiri. Kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan seseorang yang peduli. Tapi dia juga sadar, usia mereka terpaut jauh. Alano masih remaja, belum matang sepenuhnya. Dan ia hanya seorang janda pengasuh dari Indonesia yang tak seharusnya membiarkan hati ikut bermain. Bab ini ditutup dengan Ranti menatap keluar jendela kamarnya. Malam telah larut. Di luar, langit, Milan bertabur bintang. Tapi hatinya semakin gelisah. Hubungannya dengan Alano bukan hanya pelik, tapi juga berbahaya. "Ya Tuhan," bisiknya. "Apa yang sedang aku jalani ini?" Seiring waktu berlalu, kehadiran Ranti di rumah keluarga Donati tak hanya memberi pengaruh pada Alano, tetapi juga memunculkan gelombang ketegangan yang tak kasat mata. Suasana rumah yang tadinya seperti museum, mewah tapi beku, perlahan terasa hidup. Namun di balik kehangatan yang mulai tumbuh, Ranti bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang menempel erat pada nama besar Donati. Suatu pagi saat membersihkan ruang baca tua di lantai 3, Ranti menemukan sebuah album foto berdebu di balik rak buku. Ia tahu seharusnya tidak menyentuh barang pribadi, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Album itu tampak tua, kulitnya mulai mengelupas. Saat membuka lembar pertama, Ranti melihat potret keluarga yang berisi seorang pria Italia yang gagah dengan jas hitam, seorang wanita cantik berambut pirang yang ia kenali sebagai Isabella, dan seorang anak laki-laki kecil yang tak lain adalah Alano. Tapi wajah pria itu, ayah Alano, tidak pernah disebut-sebut selama Ranti bekerja di sana. Ia membalik beberapa halaman lagi,
dan menemukan potret yang berbeda. Ada foto Isabella duduk di sebuah rumah sakit, memegang tangan pria yang terlihat pucat, kurus, dengan tatapan hampa. Wajah pria itu masih sama. Suami Isabella, ayah Alano. Tapi ekspresinya menyiratkan penderitaan panjang. Sebelum ia sempat mengamati lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar. Ranti buru-buru menutup album dan menyimpannya kembali. Hari itu, Ranti merasa resah. Ia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga ini. Bukan karena gosip, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang membebani Alano, sesuatu yang berakar dari sejarah keluarganya. Malamnya, ia duduk bersama Nurhayati di dapur kecil pelayan. "Kak Nur, boleh tanya sesuatu?" Bisik Ranti. Nurhayati menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Tanya aja, Dek." "Siapa sebenarnya ayah Alano? Aku belum pernah lihat fotonya di ruang utama. Kayak dia dihapus dari cerita." Wajah Nurhayati menegang. Ia meletakkan sendok kayunya dan duduk, lalu berkata pelan, "Itu cerita panjang. Tapi karena kamu udah dekat sama Alano, mungkin kamu perlu tahu." Ia menarik napas panjang. Don Enrico Donati, ayah Alano, dulu pebisnis sukses. Pemilik banyak perusahaan otomotif di Eropa. Tapi dia punya sisi gelap, ambisi besar yang bikin dia lupa waktu buat keluarga. Saat Alano kecil, Enrico jarang pulang. Bahkan ulang tahun Alano yang ke-8 pun dia absen. Tapi Alano sangat menyayanginya. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Ranti pelan. "Enrico sakit parah, kanker pankreas. Tapi dia merahasiakan dari semua orang, termasuk Isabella dan Alano. Sampai akhirnya, tubuhnya mulai melemah dan dia tak bisa sembunyikan lagi. Dia meninggal hanya 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit." Kenapa Isabella enggak pernah cerita? Karena saat Enrico meninggal, ia meninggalkan warisan besar dan juga utang emosional yang dalam. Isabella merasa dikhianati. Dia membesarkan Alano sendirian dengan luka di hati yang tak pernah sembuh. Sejak itu, nama Enrico seperti dihapus dari rumah ini. Ranti terdiam lama. Semua mulai masuk akal. Dinginnya Isabella, kerasnya sikap Alano, dan beban yang selalu ada di balik senyuman mereka. Beberapa hari kemudian, Ranti menemukan Alano duduk sendirian di balkon rumah, menatap senja. "Boleh duduk di sini?" tanya Ranti. Alano mengangguk pelan. "Kamu tahu, waktu kecil, aku selalu nunggu papa pulang dari kerja," ujar Alano tiba-tiba. "Tiap sore, aku duduk di sini, bawa gambar yang aku gambar di sekolah, tapi dia nggak pernah datang." Ranti menatap Alano dengan penuh simpati. Waktu dia akhirnya pulang, dia udah terbaring di ranjang rumah sakit. "Aku masih kecil, tapi aku tahu, itu perpisahan terakhir." Alano menelan ludah, matanya menerawang jauh. Setelah dia meninggal, Mama nggak pernah lagi menyebut namanya. Semua fotonya disimpan, semua kenangan dikunci. Aku tumbuh dengan pertanyaan yang enggak pernah dijawab. Ranti menyentuh tangan Alano perlahan. "Aku tahu kamu sangat merindukannya. Lebih dari itu, Ranti, aku merasa ditinggalkan 2 kali. Pertama oleh Papa, kedua oleh Mama yang menolak membicarakannya." Diam-diam, air mata mengalir di pipi Alano. Bukan air mata remaja manja, tapi air mata anak laki-laki yang hatinya belum pernah sembuh dari kehilangan. Keesokan harinya, Ranti mengambil langkah berani. Ia kembali ke ruang baca tua itu dan mengambil album foto yang dulu ia temukan. Lalu ia membawa album itu ke kamar Alano. "Aku tahu ini bukan tugasku, tapi aku pikir kamu berhak punya ini," ujar Ranti. Alano membuka album itu perlahan. Tatapannya kosong saat melihat foto-foto lama. Namun, saat ia melihat foto ayahnya memegangnya sebagai bayi, suaranya bergetar. Aku bahkan hampir lupa wajahnya. Ranti duduk di sampingnya. "Kamu boleh menangis, Alano. Kamu enggak harus kuat setiap waktu." Alano memeluk album itu erat. Tangisnya pecah. Setelah malam itu, sesuatu dalam diri Alano berubah. Ia mulai bisa berbicara tentang ayahnya, mengenang kenangan tanpa takut. Bahkan suatu malam,
Saat makan malam keluarga, ia dengan berani berkata kepada ibunya, "Mama, kita harus bicara tentang Papa. Aku nggak bisa terus tumbuh dengan berpura-pura dia nggak pernah ada." Isabella terdiam lama. Matanya menatap Alano, lalu beralih pada Ranti yang ada di belakang. Mungkin ia sadar bahwa perubahan anaknya bukan datang dari didikannya, tapi dari wanita asing yang dengan lembut membuka pintu-pintu luka lama. Beberapa hari kemudian, Isabella memanggil Ranti ke ruang kerja. Tapi kali ini, ekspresinya tak lagi penuh kecurigaan. "Saya dengar kamu menemukan album lama," ujar Isabella. "Maaf, Signora. Saya tidak bermaksud lancang, tapi saya pikir Alano perlu tahu masa lalunya." Isabella menatap kosong ke arah jendela. "Saya membuang semua kenangan itu karena saya terlalu marah pada Enrico, pada hidup. Tapi ternyata saya juga menghukum Alano tanpa sadar." Lalu ia berbalik, menatap Ranti. "Kamu berbeda dari semua pengasuh sebelumnya. Kamu tidak hanya merawat, tapi juga menyembuhkan." Ranti tak menjawab, tapi dalam hatinya, ia tahu, ia sudah terikat lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di akhir bab ini, Ranti kembali ke kamarnya. Ia menatap langit malam Milan, lalu mengambil buku catatannya. Dalam rumah ini, nama besar Donati menyimpan luka. Tapi luka itu bukan kutukan. Ia hanya butuh seseorang yang berani melihatnya, menyentuhnya, dan berkata, "Kamu berhak sembuh." Dan dalam perjalanan itu, Ranti mulai menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar pengasuh. Ia telah menjadi bagian dari cerita keluarga yang berusaha disembuhkan oleh cinta meski datang dari arah yang tak terduga. Hari-hari di kediaman Donati berjalan lebih tenang setelah malam itu. Alano menjadi lebih terbuka, dan Isabella, meski belum sepenuhnya berubah, mulai menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat. Di antara perubahan-perubahan kecil itu, Ranti merasa ada sesuatu yang lain yang ikut tumbuh. Sebuah perasaan yang selama ini ia abaikan, atau mungkin terlalu takut untuk dikenali. Suatu sore di awal musim semi, matahari mulai hangat menyinari halaman belakang rumah. Ranti duduk di bangku taman, menikmati semangkuk gelato yang baru saja ia beli dari warung kecil di ujung jalan. Alano mendekat sambil membawa 2 botol air mineral dan langsung duduk di sebelahnya. "Ini buatmu," katanya sambil menyodorkan botol. "Itu, grazie," ujar Ranti sambil tersenyum. Beberapa detik berlalu dalam diam. Angin menggerakkan helai rambut Ranti, dan Alano memperhatikannya dengan pandangan yang tak biasa. Ia bukan lagi anak remaja penuh kemarahan seperti saat pertama kali mereka bertemu. Sorot matanya lebih tenang, lebih dalam, dan entah mengapa, Ranti merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Ranti," Alano membuka suara. "Apa kamu pernah mencintai seseorang, tapi tahu hubungan itu mustahil?" Pertanyaan itu membuat Ranti tercekat sejenak. Ia meletakkan sendok kecil dari gelatonya, lalu menatap Alano, mencoba memahami arah pikirannya. "Aku pernah mencintai seseorang yang membuatku merasa berarti. Tapi kami berasal dari 2 dunia yang berbeda. Dan pada akhirnya, aku yang harus pergi. Kamu pergi karena dia tak cinta kamu? Justru karena dia terlalu mencintai aku. Dan aku tak ingin merusak hidupnya." Alano terdiam. "Itu terdengar seperti kamu mengorbankan kebahagiaanmu." Ranti tersenyum tipis. "Kadang mencintai berarti juga tahu kapan harus melepas." Alano menggenggam botol air di tangannya lebih erat. Lalu, lirih ia berkata, "Aku benci perasaan seperti ini." Ranti menoleh padanya. "Perasaan seperti apa?" "Perasaan jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah bisa aku miliki." Malamnya, Ranti termenung di kamarnya. Kata-kata Alano mengendap dalam pikirannya. Ia bukan gadis muda lagi. Ia tahu betul perbedaan antara kasih sayang seorang anak yang kehilangan sosok ibu dengan cinta yang tumbuh dari kedekatan emosional. Tapi Ranti juga tahu, perasaan Alano bukan sekadar kekaguman. Ia melihatnya dari sorot mata, dari cara Alano menatapnya diam-diam ketika ia membaca buku,
Dari cara pemuda itu mulai lebih perhatian, lebih sering mengajak bicara, dan diam-diam mencari cara untuk selalu berada di dekatnya. Namun, ia juga sadar, ia adalah pengasuhnya. Ia seorang janda dari Indonesia, jauh dari rumah, bekerja di bawah atap keluarga terpandang di Italia. Dan Alano, dia adalah anak sultan, pewaris kekayaan, masih terlalu muda untuk memahami dunia yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Ranti diminta menemani Alano ke Museum Seni Modern di pusat kota Milan. Itu bukan hal yang biasa. Biasanya Isabella mengutus sopir atau asistennya. Tapi kali ini, Alano bersikeras agar Ranti yang menemaninya. Di museum, mereka berjalan berdua menyusuri lorong penuh lukisan kontemporer. Di depan sebuah lukisan berjudul La Fragilità dell'Anima, Alano berhenti. "Aku suka lukisan ini," katanya pelan. "Kenapa?" tanya Ranti. "Karena jiwa itu memang rapuh. Tapi dalam keretakan itu, kita bisa menemukan keindahan yang jujur. Sama seperti kamu, Ranti." Ranti tertegun. Kata-kata itu terlalu dalam untuk remaja seusianya. "Alano, aku tahu aku bukan pria dewasa. Aku tahu aku masih muda. Tapi perasaan itu tidak mengenal usia. Dan aku tahu, Ranti, aku mencintaimu." Ucapan itu membuat dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ranti menatap Alano, yang kini berdiri sangat dekat dengannya. Mata pemuda itu tak menyiratkan kebingungan remaja, melainkan ketegasan yang membuat Ranti gemetar. "Kamu tidak bisa mencintaiku, Alano," kata Ranti, pelan namun tegas. "Kenapa?" "Karena kamu belum sepenuhnya tahu artinya cinta. Kamu sedang mencari pelarian, bukan pasangan." Alano menunduk, lalu berkata, "Kalau ini hanya pelarian, kenapa rasanya begitu nyata?" Setelah kejadian itu, Ranti mulai menjaga jarak. Ia kembali membatasi waktu berdua dengan Alano, mengalihkan perhatian ke pekerjaannya, dan mencoba bersikap profesional. Tapi yang sulit bukan hanya menghindari Alano, melainkan menghindari dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat Alano tersenyum, setiap kali mendengar suara langkah kakinya di koridor, hatinya selalu bergetar. Ia tahu perasaannya mulai tumbuh, dan itu berbahaya. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Ranti duduk di dapur sambil memandangi foto anak laki-lakinya yang ditinggal di kampung. Ia merindukan anaknya, merindukan kesederhanaan hidup. Tapi sekarang, ia berada dalam rumah mewah di Milan, dihantui rasa bersalah dan dilema. Ia menulis di buku catatannya, cinta itu indah, tapi bisa salah tempat. Dan salah waktu. Tapi siapa yang bisa memilih kepada siapa hati ini jatuh? Beberapa hari kemudian, Isabella memanggil Ranti ke ruang kerjanya. "Ada yang ingin saya bicarakan?" kata Isabella. Ranti menunduk. "Ada apa, Signora?" Isabella menatapnya, lekat-lekat. "Alano berubah karena kamu. Dia jadi lebih dewasa, lebih jujur pada dirinya sendiri." Ranti hanya diam, merasa ada gelombang pertanyaan yang sebentar lagi akan menghantamnya. "Tapi kamu juga membuatnya bingung. Saya tahu Alano menyukai kamu." Ranti menegakkan badan. "Saya tidak pernah berniat memancing perasaan itu, Signora. Saya hanya mencoba menjadi pendengar dan pengasuh yang baik." "Saya percaya itu," kata Isabella, pelan. "Tapi saya juga seorang ibu, dan saya tahu, jika terus seperti ini, semuanya akan jadi rumit." Ranti mengangguk. Ia tahu. Ia pun merasa demikian. Isabella melanjutkan, "Saya tak akan menyalahkanmu, tapi saya ingin kamu berpikir, apakah yang kamu rasakan untuk Alano itu nyata, atau hanya rasa kasihan dari luka yang sama-sama kalian miliki?" Malam itu, Ranti kembali duduk di balkon. Angin Milan membelai wajahnya. Alano muncul tak lama kemudian, berdiri di ambang pintu. "Aku akan pergi ke Paris bulan depan, belajar seni. Mama yang minta," katanya pelan. Ranti menoleh. "Baguslah. Itu akan jadi awal yang baru untukmu." Alano duduk di sampingnya. "Tapi aku takut kehilangan kamu." Ranti menatap langit. "Kadang,
Kita harus kehilangan untuk tahu apakah yang kita rasa benar-benar cinta atau hanya keinginan untuk merasa aman. Alano menggenggam tangannya. Kalau aku kembali dan aku masih merasa hal yang sama, apakah kamu akan menerimaku? Ranti menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku tidak tahu, Alano. Tapi jika kamu kembali sebagai pria yang telah melihat dunia, memahami luka, dan tetap mencintaiku bukan karena aku berbeda, mungkin saat itu aku juga sudah siap mencintaimu. Bukan karena kasihan, tapi karena keyakinan. Dan malam itu, dua hati yang berbeda usia dan dunia duduk berdampingan dalam keheningan Milan. Tak ada janji, tak ada kepastian. Hanya rasa yang menyelinap, pelan, tumbuh dalam diam, menanti waktu yang mungkin, atau mungkin tidak, akan berpihak kepada mereka. Milan mendung hari itu. Awan menggantung rendah seolah ikut menyimpan perasaan yang tertahan. Ranti berdiri di ambang pintu rumah Donati, menyaksikan Alano menaiki mobil yang akan membawanya ke bandara. Ia akan terbang ke Paris, memulai hidup barunya sebagai mahasiswa seni rupa di universitas ternama di sana. Isabella berdiri tak jauh di samping Ranti. Wajah wanita elegan itu tampak sedikit lega, tetapi ada kesedihan samar yang tertangkap di matanya. Ia mengangguk sopan kepada Ranti sebelum masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ranti yang masih terpaku menatap mobil yang menjauh. 1 jam berlalu. Ranti masih berdiri di tempat yang sama, meski udara mulai dingin menggigit kulit. Perasaannya campur, aduk. Lega karena situasi yang selama ini membuatnya gelisah, telah menemukan titik tenang, namun juga kosong. Karena seseorang yang belakangan mengisi ruang-ruang sepinya kini telah pergi. Di dalam hatinya, janji Alano masih terngiang. Jika aku kembali dan rasa ini belum berubah, apakah kamu akan menungguku? Ranti tak pernah menjawab langsung. Tapi hari itu, dalam diam, ia berbisik lirih pada angin yang berhembus ke arah Paris. Aku akan mencoba. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Tanpa Alano, rumah Donati terasa sepi. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada tawa sarkastik, khas remaja pemberontak. Tidak ada lagi langkah kaki tergesa-gesa yang biasa menuruni tangga saat jam makan malam. Ranti kembali tenggelam dalam rutinitas kerja yang lebih tenang, namun juga lebih hampa. Ia mengisi waktunya dengan membaca, memasak, atau berkirim kabar singkat ke anak lelakinya di Indonesia. Kadang ia pergi ke taman sendirian, duduk sambil melihat anak-anak bermain, dan mengingat kembali momen-momen kecil bersama Alano. Saat ia mulai membuka diri, saat mereka bicara soal lukisan dan kehidupan, saat ia mengaku jatuh cinta padanya. Ranti sempat beberapa kali menulis surat untuk Alano, tapi tak satu pun dikirimkan. Surat-surat itu ia simpan di laci kecil di kamar, bersama foto anaknya dan buku catatan harian yang kini mulai penuh oleh coretan hati. Sementara itu, Alano menjalani hidup barunya di Paris. Ia tinggal di asrama mahasiswa, jauh dari segala kemewahan yang selama ini membelenggunya. Ia belajar menggambar di kafe kecil, menghabiskan waktu di museum, dan menulis puisi di taman kota. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuat hatinya tertinggal. Ranti. Setiap malam, Alano menatap layar ponselnya, menunggu notifikasi pesan dari Ranti. Tapi pesan itu tak pernah datang. Ia akhirnya mengalah dan mulai menulis email singkat setiap minggu, berisi kabar kuliah, kisah lucu dari kampus, atau sekadar foto lukisan yang ia buat. Ranti selalu membalas, meski jawabannya pendek dan formal, tetap menjaga jarak. Suatu malam di bulan keempat sejak Alano pergi, Ranti menerima telepon dari anaknya di Indonesia. Suaranya terdengar gembira, mengatakan bahwa ia mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah favorit di kota. Ranti menangis haru, dan malam itu untuk pertama kalinya ia merasa yakin bahwa keputusannya meninggalkan kampung dulu adalah hal yang tepat. Namun rasa bangga itu segera diiringi rasa sepi. Ketika panggilan berakhir, ia teringat pada Alano. Ia membuka emailnya dan menulis sesuatu yang lebih dari sekadar balasan formal. Alano, aku bangga padamu.
kamu berani melangkah keluar dari dunia yang mengurungmu dan mulai mencari siapa dirimu sebenarnya. Hidup memang selalu tentang memilih, bukan? Dan aku memilih untuk percaya bahwa perasaan manusia bisa berubah atau bertahan jika memang itu cinta yang sesungguhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika suatu hari kita bertemu lagi. Tapi hari ini, aku berjanji untuk menjaga kenanganmu baik-baik. Seperti seseorang menjaga api kecil di malam yang dingin. Salam hangat dari Milan. Ranti. Email itu membuat Alano menangis. Ia membacanya berulang-ulang, menyimpannya dalam catatan pribadinya, dan bahkan menggambar sketsa wajah Ranti dari ingatannya, lengkap dengan senyum lembut dan mata yang selalu tampak menyimpan banyak cerita. 6 bulan sejak kepergian Alano, musim panas datang ke Milan. Ranti duduk di taman kota, mengenakan blus putih dan rok panjang sederhana. Ia membawa novel lawas, tapi tak benar-benar membacanya. Seorang pria duduk di bangku seberangnya, wajahnya asing, tapi senyumnya ramah. Pria itu membuka percakapan ringan. Mereka bicara tentang cuaca, buku, dan makanan Indonesia. Namun hati Ranti tetap terasa tertutup. Ia sopan, tapi tak membuka ruang lebih. Karena jauh di sudut hatinya, janji Alano masih menggantung di sana. Janji yang belum tentu ditepati, tapi juga tak bisa diabaikan. Beberapa minggu kemudian, Ranti menerima undangan dari Isabella. Wanita itu ingin berbincang santai. Mereka duduk di ruang makan kecil dengan secangkir espresso dan kue lemon. Sudah lama sejak kita berbicara dari hati ke hati, kata Isabella membuka pembicaraan. Ranti tersenyum sopan. Saya kira Signora sangat sibuk. Saya memang sibuk, tapi tidak cukup sibuk untuk tidak memikirkan anak saya. Isabella menyesap kopinya. Alano akan libur musim panas. Dia bilang ingin pulang. Ranti diam, dan dia bilang, hal pertama yang ingin ia lakukan saat kembali ke Milan adalah menemuimu. Perasaan bercampur memenuhi dada Ranti. Ia tak tahu harus bahagia atau cemas. Isabella menambahkan, aku tahu kamu wanita yang kuat, Ranti. Tapi aku juga tahu kamu pernah terluka. Kalau kamu merasa harus menjaga jarak dengan Alano demi kebaikan kalian berdua, aku tidak akan menahanmu. Tapi, jika kamu merasa layak untuk mencintai dan dicintai lagi, maka biarlah waktu yang menjawab. Hari kedatangan Alano tiba. Ranti menatap dirinya di cermin. Ia berdandan sederhana, blus biru muda dan celana panjang krem, rambut dikuncir rapi. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia turun ke ruang tamu dan melihat Alano berdiri di sana. Lebih tinggi, lebih dewasa, wajahnya kini dihiasi janggut tipis dan sorot mata yang jauh lebih matang. Alano tersenyum. Hai Ranti. Ranti membalas senyum itu. Selamat datang kembali. Dan di antara mereka, jarak yang selama ini begitu lebar mulai menyempit. Janji yang dulu menggantung, kini mulai turun perlahan, menjejak tanah. Udara sore Milan terasa lebih hangat hari itu. Matahari menyelinap di antara dedaunan pepohonan boulevard, menciptakan bayangan panjang di jalan-jalan berbatu tua. Ranti berdiri di balkon kamarnya, mengamati mobil hitam yang berhenti di depan rumah Donati. Hatanya berdebar seperti malam pertama ia menapakkan kaki di kota ini, antara harapan dan ketakutan yang menari-nari dalam diam. Pintu terbuka. Langkah kaki berat terdengar menuruni anak tangga. Ranti menahan napas. Waktu seolah melambat ketika sosok Alano akhirnya muncul dari balik pintu, berdiri beberapa meter darinya. Ia tampak berbeda, matang, gagah. Rambutnya lebih panjang, sedikit berantakan, namun memberi kesan artistik. Kemeja putih lengan panjangnya digulung ke siku, memperlihatkan pergelangan tangan kurus dengan gelang kulit tua yang dulu diberikan Ranti sebagai hadiah perpisahan kecil. Namun yang paling berubah adalah tatapan matanya. Tak lagi marah, tak lagi penuh luka. Kini, yang terlihat di sana adalah ketenangan dan rasa rindu yang dalam. Ranti, sapa Alano pelan, nyaris seperti bisikan. Ranti tersenyum kecil. Sudah pulang? Mereka berdiri beberapa saat dalam diam. Tak ada pelukan,
Tak ada air mata. Hanya dua manusia yang pernah saling mengisi ruang hati, kini bertemu kembali sebagai versi baru dari diri mereka masing-masing. Beberapa hari berlalu, sejak Alano kembali, rumah Donati kembali hidup. Isabella, meski tetap sibuk dengan urusan sosial dan bisnisnya, tampak lebih ringan. Sesekali dia memperhatikan Alano dan Ranti dengan pandangan tajam, namun tak lagi mencampuri. Ia seakan memberikan kebebasan pada waktu untuk bekerja. Suatu sore, saat Alano sedang duduk di taman belakang rumah sambil menggambar, Ranti datang membawakan teh lemon hangat. "Kau masih suka menggambar jam segini?" ujarnya sambil meletakkan cangkir. Alano menoleh. Kebiasaan yang sulit diubah, tapi sekarang subjeknya berbeda. Ia menunjukkan sketsa di buku gambar. Ranti tercengang. Di sana tergambar dirinya, sedang menyiram bunga, mengenakan gaun putih dan wajah yang tampak damai. Ranti mengalihkan pandangan, merasa risih tapi juga tersentuh. "Kamu masih menyimpan semua perasaan itu?" Alano mengangguk. "Tidak pernah pergi, hanya berubah bentuk. Dulu aku jatuh cinta padamu sebagai pelarian dari hidupku. Tapi di Paris, aku menyadari bahwa aku mencintaimu bukan karena kamu menolongku keluar dari istana ini. Aku mencintaimu karena kamu, Ranti, sederhana dan rumit sekaligus." Kalimat itu membungkam Ranti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Banyak hal telah berubah. Dunia mereka berbeda. Alano tumbuh menjadi pria dengan dunia baru, sedangkan ia masih berada di tempat yang sama. Tetap sebagai pengasuh, tetap sebagai tamu di rumah orang. Tapi sesuatu dalam dirinya retak pelan-pelan. Malam itu, Ranti duduk di kamarnya sambil menatap surat-surat lama yang dulu ia tulis untuk Alano, surat yang tak pernah dikirim. Ia membaca satu persatu, mengingat masa-masa ketika hatinya begitu kacau. Kini, semua itu terasa seperti mimpi, tapi kenyataannya berdiri di bawah atap yang sama lagi. Ia menulis satu surat baru malam itu, bukan untuk Alano, tapi untuk dirinya sendiri. "Ranti, jangan pernah takut mencintai lagi. Dunia telah menyakitimu cukup lama, tapi tak berarti kau harus terus menyiksa diri dengan rasa ragu. Cinta itu tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi kalau dia datang lagi, dalam bentuk yang lebih dewasa dan tulus, jangan tolak sebelum kau benar-benar melihatnya. Karena barangkali inilah saatnya kau pulang, bukan ke tanah lahir, tapi ke rumah yang namanya cinta." Beberapa hari kemudian, Alano mengajak Ranti pergi ke tempat khusus, galeri seni kecil di distrik Brera, tempat karya-karyanya dipamerkan untuk pertama kalinya. "Pameran ini kupersembahkan untuk 3 hal, kata Alano saat pembukaan. "Untuk kebebasan, untuk keberanian, dan untuk seseorang yang mengajariku keduanya." Ranti berdiri di antara kerumunan, mengenakan gaun abu-abu sederhana. Ia tidak menyangka akan menjadi bagian dari acara penting ini. Apalagi saat ia menyadari bahwa hampir separuh karya yang dipamerkan adalah lukisan dirinya, dalam berbagai bentuk, emosi, dan situasi. Ranti tertunduk haru. Di dinding belakang galeri, ada satu lukisan besar dengan bingkai emas. Judulnya, "Rumah Tanpa Pagar." Dalam lukisan itu, terlihat sosok wanita berdiri di padang luas, memandang ke cakrawala. Tak ada tembok, tak ada pagar. Hanya angin, rumput liar, dan langit biru yang luas. Ranti mendekati lukisan itu. Alano berdiri di sampingnya. "Itu kamu," bisik Alano. "Kamu adalah rumah yang tak pernah mengurungku, tapi justru membuatku ingin kembali." Ranti menatap lukisan itu lama sekali. Lalu ia menoleh ke Alano, matanya berkaca. "Apa yang kamu inginkan sekarang, setelah semua ini?" tanyanya. Alano menatapnya dalam-dalam. "Aku ingin hidup seperti lukisan ini, bebas, tapi tahu kemana harus pulang." Hening. Hanya suara bisikan pengunjung dan musik instrumental lembut yang terdengar. Lalu Ranti menjawab, lirih tapi jelas, "Kalau begitu jangan pergi terlalu jauh lagi." Hari-hari setelah pameran terasa seperti lembaran baru.
Ranti dan Alano tidak langsung menjalin hubungan seperti pasangan biasa. Mereka masih menjaga jarak, masih penuh pertimbangan. Tapi kali ini, tidak ada lagi pertanyaan apakah mereka saling mencintai. Yang ada hanya pertanyaan, bagaimana menjalani cinta itu tanpa melukai siapapun, termasuk diri mereka sendiri. Isabella diam-diam memperhatikan kedekatan mereka. Suatu malam ia mengundang Ranti makan malam pribadi. "Ranti," katanya, "kamu tahu aku bukan orang yang mudah mempercayai siapapun. Tapi aku percaya padamu. Bukan hanya karena kamu merawat Alano, tapi karena kamu membuatnya menjadi manusia yang lebih baik." Ranti menggenggam garpu dengan gugup. "Saya tidak pernah berniat melampaui batas, Signora." "Aku tahu, tapi kadang cinta tidak peduli batas," jawab Isabella singkat. "Aku hanya ingin kamu tahu, jika suatu saat kalian memutuskan untuk bersama, aku tidak akan menghalangi. Tapi pastikan itu bukan karena kamu merasa harus membalas kebaikannya, atau merasa bersalah. Pastikan itu karena kamu juga ingin dan pantas bahagia." Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, Ranti berdiri di balkon lagi. Udara musim panas menyegarkan. Bintang bertaburan di langit Milan. Alano muncul dari belakang, menyodorkan 2 gelas anggur non-alkohol. Mereka bersulang dalam diam. Dan saat malam semakin larut, di antara suara jangkrik dan lampu kota yang berkilauan, Ranti berkata pelan, "Aku belum tahu akan jadi apa hubungan ini, tapi kalau kamu mau berjalan pelan bersamaku, aku tidak akan lari." Alano tersenyum, hangat dan lega. "Aku tidak pernah mau berlari. Yang aku mau hanya berdiri di sampingmu." Dan malam itu, mereka berdiri bersebelahan di bawah langit yang tak menghakimi. Bukan sebagai pengasuh dan anak majikannya, bukan sebagai masa lalu dan masa depan, tapi sebagai 2 hati yang akhirnya saling menemukan setelah berjalan melalui jarak, luka, dan janji-janji yang menggantung. Pagi itu Milan diguyur hujan gerimis. Langit kelabu membungkus kota, seakan ikut merasakan keresahan dalam dada Ranti. Di balik jendela dapur rumah Donati, ia berdiri memandangi tetesan air yang meluncur di kaca, menandai irama yang tak beraturan, sama seperti hatinya saat ini. Sudah 3 minggu sejak pameran lukisan Alano. Hubungan mereka perlahan berubah, lebih akrab, lebih jujur. Namun justru ketika cinta mulai menampakkan wujudnya secara nyata, rasa takut ikut menyelinap. Apakah ini akan bertahan? Apakah dunia akan mengizinkan mereka bersama? Ranti tahu, cinta tidak bisa hanya berdiri sendiri. Ada dunia nyata yang harus dihadapi. Ada status, ada keluarga, ada masa depan. Dan semua itu, dalam kasus mereka tidak pernah sederhana. Alano menemukan Ranti di dapur. Ia menyampirkan syal panjang ke lehernya dan mengambil 1 gelas kopi. "Kamu bangun lebih pagi dari biasanya." Ranti tersenyum kecil. "Biasa. Udara seperti ini bikin aku susah tidur." Alano duduk di kursi dekat meja makan. Matanya menyipit, memperhatikan Ranti dengan seksama. "Kamu kelihatan gelisah." Ranti diam sejenak, lalu duduk di depannya. "Alano, aku sudah lama ingin bicara soal ini." Alano meletakkan gelas. "Tentang kita?" Ia mengangguk. "Aku takut," kata Ranti pelan, nyaris seperti berbisik. "Takut kalau ini semua hanya fase. Takut kalau suatu hari kamu menyesal. Aku jauh lebih tua darimu, statusku janda, bahkan warga negara pun beda." Alano menatapnya lama. "Jadi kamu ingin mundur?" Ranti menggeleng, air matanya mulai menggenang. "Bukan mundur. Aku hanya tidak ingin kamu membangun masa depan dari keputusan yang dilandasi rasa bersalah atau kebingungan." Alano berdiri dan berjalan ke sampingnya. Ia berlutut dan memegang tangan Ranti. "Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang yang tidak pernah kupilih. Aku dibesarkan sebagai anak sultan, pewaris kerajaan bisnis. Tapi kamu tahu satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh semua kekayaan itu?" Ranti menatapnya, menunggu. "Hati," lanjut Alano. "Hati tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur, tidak bisa dipaksa. Dan hatiku memilihmu."
Hari itu, Ranti mendapat undangan dari Isabella. Di luar dugaan, wanita itu ingin bertemu empat mata di salah satu restoran kelas atas di pusat kota. Mereka bertemu di meja sudut dengan cahaya lampu gantung yang temaram dan suasana elegan yang terasa seperti ujian. "Aku tahu hubunganmu dengan Alano sudah lebih dari sekadar penjagaan," kata Isabella membuka percakapan tanpa basa-basi. Ranti menunduk. "Saya tidak pernah berniat mengganggu, Signora." Isabella mengangkat tangannya, menyela. "Aku tidak di sini untuk menyalahkan. Aku hanya ingin memberimu satu hal, perspektif." Ranti menegakkan tubuh, mendengarkan dengan hati-hati. Alano tumbuh dalam tekanan dan ekspektasi. Kamu tahu itu. Tapi kamu juga harus tahu, dia mudah larut dalam perasaan. Kamu adalah pelabuhan baginya, Ranti. Tapi apakah kamu siap jadi tujuan terakhir atau hanya dermaga sementara? Kata-kata itu menghantam keras. Ranti menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan emosi. "Aku tidak ingin melihat anakku patah hati karena cinta yang belum siap. Aku butuh kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin bersama Alano karena cinta, atau karena kamu merasa bersalah dan ingin jadi penyelamatnya?" Ranti terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena terlalu banyak pertanyaan yang juga sedang ia ajukan pada dirinya sendiri. Malam itu, Ranti berjalan di taman kota sendirian. Angin membawa aroma basah, dedaunan dan tanah. Di bangku kayu dekat air mancur, ia duduk, memeluk jaketnya erat-erat. Dalam pikirannya, wajah Alano hadir begitu jelas. Senyum polosnya, pandangan matanya yang dewasa, dan tangannya yang selalu terasa hangat, tapi juga muncul bayangan-bayangan lain. Keluarga Alano yang berpengaruh, keraguan orang-orang, usia mereka yang terpaut jauh, status sosial yang tak seimbang. Semua itu seperti dinding tak terlihat yang terus mendesaknya untuk pergi. Apakah cinta cukup untuk menjebol semua tembok itu? Ranti menghela napas panjang. Ia membuka ponselnya dan menulis pesan. "Alano, bisakah kita bertemu di tempat pertama kali? Kamu tunjukkan lukisan padaku. Aku perlu bicara." Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di balkon lantai atas Galeri Brera. Angin malam menyentuh wajah mereka saat berdiri berdampingan, seperti waktu itu. "Aku bicara dengan ibumu," kata Ranti. Tanpa basa-basi, Alano mengangguk. "Aku tahu. Dia bilang dia ingin melindungiku." Ranti menggigit bibirnya. "Dan mungkin dia tidak sepenuhnya salah." Alano menoleh. "Apa maksudmu?" Ranti menahan napas. "Aku mencintaimu, Alano. Tapi aku tidak ingin jadi satu-satunya alasan kamu melawan hidupmu. Aku takut jadi tempat pelarian. Aku takut kamu akan membenciku nanti." Alano mengambil langkah mendekat. "Kalau aku memilihmu, itu bukan karena aku lari, tapi karena aku ingin berhenti berlari." Dia memegang wajah Ranti, perlahan. "Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi apa kamu tidak berpikir, semua rasa takut ini muncul karena kamu benar-benar ingin ini terjadi? Karena kamu peduli?" Ranti menutup mata. Butir air mata mengalir, tapi bukan karena sedih, melainkan karena beban yang perlahan dilepaskan. "Aku hanya takut berharap terlalu jauh," bisiknya. "Kalau begitu," kata Alano sambil menggenggam tangan Ranti erat, "biarkan aku jadi alasan kamu berani berharap." Hari berganti. Hubungan mereka tidak serta-merta menjadi sempurna. Tapi kini, mereka mulai berjalan bersama, bukan dalam bayangan, bukan dalam rahasia. Ranti mulai membuka diri. Ia ikut kursus bahasa Italia secara serius, membangun jejaring dengan sesama pekerja migran, dan menulis ulang mimpinya sendiri yang sempat ia kubur. Alano, sementara itu, terus menggali identitas dirinya sebagai seniman, bukan hanya sebagai anak sultan. Ia mulai dikenal di kalangan komunitas seni lokal, bukan karena nama belakangnya, tapi karena karya dan ketulusannya. Dan meski mereka tahu masa depan masih kabur, mereka juga tahu, cinta yang bertumbuh di atas rasa takut bisa menjadi cinta yang kuat jika dihadapi bersama.
Sebab di balik setiap harapan, selalu ada ketakutan. Dan di balik setiap ketakutan, tersimpan keberanian untuk mencinta. Udara musim gugur mulai menggigit. Daun-daun di sekitar kota Milan berubah menjadi oranye keemasan, jatuh satu persatu seolah ikut menandai bahwa sesuatu akan segera berakhir, atau mungkin akan dimulai kembali. Ranti menatap koper besar di samping tempat tidurnya. Di atasnya tergeletak tiket pesawat menuju Jakarta. Ia memegangnya dengan tangan gemetar. Seakan selembar kertas itu adalah simbol dari seluruh dilema dalam hidupnya. Ia harus kembali ke Indonesia. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ibunya sakit. Surat dari adik perempuannya datang seminggu yang lalu memberitahukan bahwa kondisi ibu memburuk. Ranti tahu, waktunya untuk mengambil keputusan terbesar telah tiba. Namun, keputusan itu bukan sekadar memilih antara Milan dan Jakarta. Di baliknya, ada cinta yang belum sempat berbunga sepenuhnya, ada Alano yang kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ada mimpi baru yang mulai tumbuh perlahan. Meninggalkan Milan berarti meninggalkan semua yang sudah ia tanam dari awal. Di ruang studio kecil milik Alano, suara musik klasik terdengar samar. Ia tengah menyelesaikan lukisan potret perempuan yang duduk di tengah taman dengan latar pepohonan musim gugur. Perempuan itu adalah Ranti, dan lukisan itu adalah pengakuan diam-diam dari seluruh hatinya. Ranti muncul di ambang pintu, wajahnya. "Sandu, aku harus pulang ke Indonesia," ucapnya tanpa berputar-putar. Alano menghentikan kuasnya. Ia menoleh cepat, mencoba membaca kebenaran dari wajah Ranti. "Kapan?" "Lusa pagi." Henning merambat seperti kabut. Alano berjalan pelan mendekatinya. "Untuk berapa lama?" Ranti menghela napas. "Aku belum tahu. Ibu sedang sakit keras. Aku harus menemani dia. Bisa jadi berminggu-minggu, bisa juga lebih lama." Alano menelan ludah. "Lalu kita?" "Aku tidak tahu, Alano." Suara Ranti bergetar. "Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keluargaku." Alano menatapnya dalam, kemudian berkata pelan, "Aku mengerti." 2 hari kemudian, Bandara Malpensa terasa seperti lorong waktu yang panjang bagi Ranti. Ia berdiri sambil menunggu panggilan boarding. Matanya terus mencari sosok Alano, walau dalam pesan terakhirnya, pemuda itu berkata, tak akan datang mengantar. Namun di detik-detik terakhir, langkah-langkah cepat terdengar dari kejauhan. Nafas yang memburu, lalu suara memanggil namanya. "Ranti." Ia menoleh, dan di sana Alano berdiri, napas tersengal, memegang sebuah amplop kecil di tangannya. "Aku tahu kamu tidak ingin perpisahan yang dramatis," kata Alano sambil tertawa, getir. "Tapi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa ini." Ia menyerahkan amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah foto lukisan, potret dirinya di taman, dan secarik catatan tangan. "Jika takdir memisahkan kita, biarkan cinta jadi petunjuk. Arahmu kembali." Ranti menggigit bibirnya menahan tangis. "Aku takut waktu akan mengubah segalanya. Tapi aku percaya, rasa yang tulus tidak akan berubah," sahut Alano. "Aku akan kembali jika keadaan memungkinkan," ucap Ranti dengan suara berat. "Tapi aku tidak ingin kamu berhenti melangkah karena menungguku." Alano mengangguk. "Aku tidak akan berhenti, tapi hatiku akan tetap menatap arahmu." Mereka berpelukan untuk terakhir kali, erat, lama, seolah waktu akan membeku sejenak. Kepulangan Ranti ke Indonesia seperti menyelami dunia yang telah lama ia tinggalkan. Rumah sederhana di pinggiran kota. Semarang menyambutnya dengan bau tanah, basah dan suara azan maghrib dari kejauhan. Ibunya terbaring lemah, namun senyum kecil langsung mengembang saat melihat putrinya kembali. Hari-hari berganti menjadi minggu. Ranti tenggelam dalam rutinitas merawat sang ibu, menjemput obat, memasak bubur, dan menyeka keringat di dahi orang yang membesarkannya. Di tengah semua itu, ia sering termenung di malam hari, memandangi langit dari beranda, membayangkan apa yang sedang dilakukan Alano. Apakah dia masih melukis? Apakah dia baik-baik saja? Pesan-pesan Alano masih terus datang, meski singkat.
Hari ini aku selesai satu lukisan. Aku ikut pameran kecil. Kamu makan apa? Tapi Ranti belum pernah menjawabnya. Ia butuh waktu. Bukan untuk menjauh, tapi untuk benar-benar memahami apakah cinta mereka mampu bertahan saat dunia tidak lagi mempertemukan mereka secara langsung. Hingga suatu pagi, ketika embun masih menggantung di daun-daun pisang belakang rumah, ibunya menggenggam tangan Ranti dan berkata pelan, "Nak, kalau hatimu ada di sana, jangan lama-lama di sini." Ranti menoleh cepat. "Bu, jangan biarkan rasa bersalah menahanmu hidup, Ranti. Aku sudah cukup bahagia bisa melihatmu pulang, bisa menggenggam tanganmu. Tapi kamu juga berhak bahagia. Kalau dia membuatmu bahagia, kejarlah dia." Tangis Ranti pecah. Ia memeluk ibunya, erat-erat, seperti anak kecil. Di hari itu, hatinya mulai menentukan arah kembali. Beberapa minggu kemudian, Ranti duduk di kafe kecil dekat pelabuhan Semarang, membuka laptopnya dan menulis email panjang untuk Alano. "Alano, maaf aku butuh waktu untuk diam. Bukan karena aku tidak merindukanmu, tapi karena aku takut perasaanku bercampur dengan rasa bersalah. Kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang bersama setiap saat, tapi tentang bagaimana dua hati tetap terhubung meski jarak dan waktu memisahkan. Aku akan kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk membangun masa depan bersamamu. Jika kamu masih menginginkan aku." Ia mengirimkan email itu dengan jantung berdegup kencang. Tak lama kemudian, balasan singkat datang. "Aku belum pernah berhenti menunggumu. Aku di sini, dan aku siap menyambutmu kapanpun kamu kembali." Ranti memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa yakin. Pilihan terbesar dalam hidupnya bukan soal pergi atau tinggal, tapi soal keberanian untuk mencintai meski harus melalui jalan yang panjang, berliku, dan tak pasti. Ranti duduk di depan jendela pesawat, menatap langit biru yang mulai memudar menjadi warna oranye keemasan, menandakan bahwa matahari akan segera terbenam. Hatinya berdebar, campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Setelah berbulan-bulan berjauhan, ia akhirnya dalam perjalanan kembali ke Milan, tempat yang pernah menjadi rumah sekaligus medan perjuangan cinta dan rasa takut yang mengisi hari-harinya. Di sampingnya, seorang penumpang yang tidak dikenal berbicara tentang tempat-tempat yang indah di Eropa. Namun Ranti hanya bisa mendengarkan suara orang itu tanpa benar-benar mendengarnya. Pikirannya melayang jauh, kembali pada kenangan-kenangan di Milan, kenangan tentang Alano yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidupnya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan bayangan Alano menyelimuti pikirannya. Potret wajah Alano yang penuh harapan, tatapan matanya yang selalu penuh keyakinan, dan segala kata-kata yang pernah mereka bagi. Saat itu, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuk menghapus perasaan itu. Cinta yang tumbuh antara mereka tidak bisa dihentikan oleh jarak, tidak bisa dihentikan oleh waktu. Malam itu, saat pesawat mendarat di Bandara Malpensa, Milan, langit kota itu tampak seperti lukisan yang tak sempurna, dihiasi oleh gemerlap lampu, kota yang berkilau. Ranti mengatur langkahnya di sepanjang lorong bandara, dengan hati yang penuh tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah semuanya sudah siap? Apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Ia teringat kata-kata ibunya beberapa waktu lalu. Jangan biarkan waktu yang mengubahmu, Ranti. Cinta yang sejati tidak akan pernah kehilangan maknanya, meski harus melewati badai. Dengan langkah mantap, Ranti melangkah keluar dari pintu kedatangan. Matahari yang sempat tenggelam kini terbangun kembali, seiring dengan harapan yang mulai tumbuh kembali dalam dirinya. Alano sudah menunggu, seperti yang dijanjikan. Ketika Ranti melangkah keluar, ia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di sudut pintu keluar. Alano, dengan jaket kulit hitamnya yang khas, berdiri memandang ke arahnya, matanya berkilat dengan sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Lagi Ranti melangkah mendekat, jantungnya berdegup kencang. Alano tersenyum, senyum yang penuh arti.
Tidak ada kata yang terucap saat mereka bertemu. Hanya tatapan yang begitu dalam dan penuh makna. Ranti merasakan pelukan hangat saat Alano meraih tangannya, menariknya perlahan ke dalam pelukan yang sudah lama ia rindukan. "Selamat datang kembali," kata Alano lembut, memeluknya erat. Ranti menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu. "Aku kembali, Alano. Aku kembali untuk kamu." Mereka berdiri beberapa lama di tengah keramaian bandara, seakan dunia tidak ada lagi di sekitar mereka. Ranti merasa seolah tidak ada jarak lagi yang menghalangi mereka. Tidak ada waktu yang bisa mengubah apa yang sudah mereka rasakan. Di sini, di tempat ini, hanya ada mereka berdua. Di rumah Alano, malam itu mereka duduk berdua di balkon kecil yang menghadap ke kota Milan. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, tapi hangatnya kehadiran satu sama lain menghapuskan rasa dingin itu. Alano menatap Ranti, matanya penuh cinta yang tidak bisa disembunyikan. "Aku menunggu ini selama berbulan-bulan," kata Alano, suaranya lembut namun penuh emosi. Ranti hanya tersenyum, mengangguk perlahan. "Aku juga, Alano, aku juga. Tidak ada yang lebih sulit daripada menunggu, bukan?" Alano memegang tangan Ranti, memandangnya dengan serius. "Tapi aku tahu semua itu ada alasan yang besar. Kita dipertemukan untuk sesuatu yang lebih. Cinta kita lebih besar dari sekadar jarak dan waktu." Ranti menggenggam tangan Alano, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku pernah takut. Takut ini tidak akan berhasil. Takut dunia kita berbeda terlalu jauh. Tapi kini aku tahu. Cinta itu tidak mengenal jarak, tidak mengenal batas." Alano tersenyum, menggenggam tangan Ranti dengan lebih erat. "Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan berjuang untuk kita, Ranti. Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang kita bangun bersama." Ranti menatapnya, mengangguk. "Aku percaya padamu, Alano. Aku percaya pada kita." Malam itu, mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan menghadapinya bersama. Ranti merasa, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan, akhirnya ia menemukan kedamaian. Tidak ada lagi pertanyaan yang mengganggu hatinya. Tidak ada lagi keraguan yang menghantui pikirannya. Yang ada hanya cinta yang tulus dan janji untuk melangkah bersama. Alano, yang semula hanya seorang pemuda kaya yang terjebak dalam dunia kemewahan, kini berubah. Ia bukan hanya anak dari keluarga Donati, tetapi seorang pria yang tahu apa artinya hidup dengan hati yang penuh. Ia memilih Ranti, bukan karena kekayaan atau status sosial, tetapi karena cintanya yang sejati. Mereka berbicara tentang pernikahan, tentang masa depan mereka yang akan dibangun dengan cara yang berbeda. Ranti ingin menjalani hidup sederhana, dengan cara yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ia tidak peduli dengan dunia luar yang menilai mereka. Yang penting adalah apa yang mereka rasakan satu sama lain. "Ranti," kata Alano setelah beberapa lama, "aku ingin kita menikah. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu." Ranti menatapnya terkejut, namun hatinya meluap dengan kebahagiaan. "Alano, aku juga ingin itu. Aku ingin kita bersama, tidak peduli apapun yang terjadi." Dan dengan senyuman yang paling tulus, mereka berjanji untuk menjalani hidup bersama, membangun impian mereka tanpa ada rahasia lagi. Cinta mereka tidak lagi tersembunyi, tidak lagi dibatasi oleh status sosial atau dunia luar. Cinta mereka adalah cerita mereka berdua, sebuah kisah yang tidak bisa diubah oleh apapun. Beberapa bulan setelah itu, mereka melangsungkan pernikahan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Alano dan Ranti memilih untuk tidak mengadakan perayaan besar. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman terdekat yang hadir. Momen itu menjadi simbol dari sebuah cinta yang telah melewati ujian waktu dan jarak. Hari itu, di tengah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah, Ranti mengenakan gaun putih sederhana, sementara Alano mengenakan jas hitam yang rapi. Mereka berdiri di hadapan keluarga dan sahabat, memegang tangan masing-masing, dengan mata yang penuh dengan harapan. Saat mereka mengucapkan janji pernikahan, Ranti merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Itu adalah komitmen
yang tulus, bukan hanya kepada satu sama lain, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Mereka memilih untuk bersama, tidak peduli dengan apa yang akan datang. Cinta mereka akhirnya tidak lagi menjadi rahasia. Mereka membangun masa depan bersama, saling menguatkan satu sama lain, dan berjalan beriringan di bawah langit yang cerah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Dan bersama Alano, Ranti akhirnya menemukan rumah sejatinya. Di dalam hati orang yang mencintainya tanpa syarat, di dunia yang baru yang penuh harapan dan kebahagiaan.